jangan mengecap sedapan mereka. Dari Mazmur 141 ayat 4. Dari Mazmur 141 ayat 4. Mazmur 141 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan. 1, 2, 3. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedapan mereka. Katakan amin. Haleluya. Mengecap artinya apa? Apa artinya mengecap? Merasakan, menikmati, bisa ya? Mengecap artinya merasakan atau menikmati. Nah, sedap-sedapan. Jadi sebelum saya jelaskan ayat ini, saya jelaskan dulu kata-kata yang ada dalam ayat ini. Nah, sedap-sedapan artinya apa? Sedap-sedapan. Sedap-sedapan artinya kenyamanan atau rasa enak. Jadi sedap-sedapan itu artinya kenyamanan atau rasa enak. Ya. Nah, kemudian mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan fasik dan orang-orang yang melakukan kejahatan. Mengerti kira-kira? Tadi mengecap artinya merasakan, menikmati. Nah, sedap-sedapan artinya kenyamanan atau rasa enak. Kemudian mereka yang dimaksud daripada ayat ini adalah, yang dimaksud di sini orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan fasik dan orang-orang yang melakukan kejahatan. Nah, jadi yang dimaksud di sini daripada tema kita ini, janganlah mengecap sedap-sedapan mereka adalah. Jadi yang dimaksud di sini janganlah mengecap sedap-sedapan mereka adalah janganlah merasakan atau menikmati kenyamanan atau rasa enak orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan fasik. Janganlah merasakan atau menikmati kenyamanan atau rasa enak orang-orang yang melakukan kejahatan. Sudah nangkap nggak kira-kira ini pengertian daripada tema ini? Jadi sedap-sedapan itu kata perumpamaan. Haleluya. Saya ulangi lagi ya. Yang dimaksud tadi, janganlah mengecap sedap-sedapan mereka adalah janganlah merasakan atau menikmati kenyamanan atau rasa enak orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan fasik. Janganlah merasakan atau menikmati kenyamanan atau rasa enak orang-orang yang melakukan kejahatan. Ya, ada orang nyaman merasakan dan menikmati perbuatan fasik, dan nyaman merasakan dan menikmati perbuatan jahat, nyaman merasakan dan menikmati ya, melakukan perbuatan jahat. Ada orang seperti itu? Ada enggak? Banyak ya. Nyaman dia ya. Nyaman dia merasakan perilaku jahat, nyaman dia melakukan perbuatan fasik, dan dia menikmati. Banyak ya. Banyak contoh berbohong, perbuatan jahat enggak? Tapi ada orang nyaman berbohong dan menikmati perbuatan bohong itu. Shalom. Ada orang nyaman ya, menyembah berhala. Nyaman dia di situ. Dia nikmati. Dia buat penyembahan berhala itu sebagai sedap-sedapan dalam dirinya. Ada banyak orang kita Batak banyak. Menyembah kuburan, menyembah tugu-tugu itu kan penyembahan berhala. Nyaman nggak mereka? Nyaman. Dan sangat dicintai. Iya. Haleluya.
Jadi jangan paradigma saudara, cara pandang saudara tentang perbuatan jahat itu mencuri, kan sudah sering saya jelaskan, ya, membunuh tidak, menyembah berhala, berbohong dan sebagainya, itu sudah perbuatan jahat. Ya. Sama juga orang kita Batak. Firman Tuhan bilang jangan minum minuman yang memabukkan. Dalam kita orang Batak, udah Kristen ini Tuhan Yesus. Ya, nyaman dia, ya kan? Nyaman minum minuman yang memabukkan, dan bahkan dia anggap itu sesuatu yang positif. Dia buat itu menjadi sebuah sedap-sedapan dalam hidupnya, menjadi sebuah kenikmatan. Ya. Ini kejahatan. Saya berharap kita yang ada di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Haleluya, saudara. Kenapa? Orang kalau sudah begini susah ditegur, susah diingatkan, susah untuk diajak bertobat, karena sudah nyaman merasakan dan menikmati perbuatan-perbuatan fasik itu, sudah nyaman merasakan dan menikmati perbuatan jahat. Gimana saudara menegur? Coba nanti saudara pulang tegur orang yang minum dikit. Kita yang diajak, karena dia sudah merasakan itu sebuah kenyamanan, sebuah kenikmatan, padahal melanggar hukum Tuhan. Iya, sama. Saudara melintas dari depan kuburan, saudara melihat orang di situ menyembah, berdoa di situ. Ya, saudara tegur, marah dia, karena dia anggap itu menjadi sebuah kenikmatan bagi hidupnya. Merasa kurang hidupnya kalau tidak ke kuburan. Merasa kurang hidupnya kalau tidak menyembah berhala. Shalom. Ya, sama dengan saya dulu. Ya, kalau orang negor saya, itu minta kau mau kaya kerjamu. Ya. Minumanmu milik kali, katanya. Karena minuman saya dulu minuman botol tua itu nggak level. Namanya orang pelayaran nggak level tua. Kayak air. Yang diminum minuman botol yang mahal. Saya marah. Apa yang urusi saya? Kalau dulu merokok, dulu sekian menit, satu bungkus habis. Itu sempurna mil mentol. Ada dulu sempurna mil mentol. Ya. Hanya itu kan sekian detik satu bungkus. Bisa dulu Bapak Ibu. Karena sudah saya anggap itu menjadi sebuah kenikmatan. Berzina juga dulu sudah saya anggap menjadi sebuah kenikmatan. Kalau nggak berzina kayaknya nggak nikmat hidup ini. Saya anggap itu menjadi sebuah sedap-sedapan dalam kehidupan saya. Makanya nggak bisa ditegur dulu. Kalau ditegur marah, ngajak berantem, bertinju. Main kita yuk, ngapain kau urusi aku katanya. Udah hebat kau. Makanya saya bilang orang kalau sudah seperti ini, ya, susah repot Bapak Ibu. Justru kalau kita bisa diserang balik, yang dibilang lamun hakim, yang dibilang merasakan paling benar. Ya. Haleluya. Jadi ada di situ tadi perbuatan fasik. Nah, perbuatan fasik adalah perbuatan melakukan kejahatan, sama ya. Melakukan perbuatan kejahatan. Nah, bisa juga diartikan perbuatan-perbuatan fasik, yaitu perbuatan-perbuatan jahat. Ya. Haleluya. Nah, jangan condongkan hatimu ke sana. Jangan condongkan hatimu, jangan arahkan hatimu ke sana. Ke sana apa? Perbuatan-perbuatan fasik, perbuatan melakukan kejahatan, ya. Perbuatan
perbuatan yang jahat. Jangan arahkan hatimu ke sana, jangan condongkan. Kan itu tadi dikatakan di ayat tema ya. Kan dikatakan tadi di situ di Mazmur 141 kan. Janganlah condongkan hatiku kepada yang jahat. Jangan yang jahat yang dimaksud tadi perbuatan-perbuatan fasik tadi, melakukan yang jahat tadi. Jadi Daud, ini perkataan Daud Bapak Ibu. Ya. Daud sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan jangan condongkan hatiku kepada perbuatan-perbuatan fasik. Tuhan jangan condongkan hatiku kepada perilaku-perilaku yang jahat. Jangan condongkan hatiku kepada sedap-sedapan mereka. Mereka siapa? Orang-orang yang berbuat fasik, berperilaku fasik, berperilaku jahat. Daud bilang sama Tuhan, jangan Tuhan, jangan, jauhkan itu daripada, jauhkan itu dari hatiku. Pernahkah saudara minta itu kepada Tuhan? Hah? Pernah enggak? Enggak, karena kita sudah terbiasa sibuk minta berkat. Lupa kita meminta kepada Tuhan, bagaimana supaya hati kita ini tidak condong, tidak mengarah kepada hal-hal yang jahat, perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan fasik. Ya. Kenapa Daud berkata seperti itu? Kenapa Daud berkata seperti itu kepada Tuhan? Dia tahu itu berbahaya. Dia tahu kalau hatinya sempat, hatinya condong ke sana, dia akan dihakimi dan dihukum. Dia tahu Bapak Ibu. Jadi saudara dan saya pun, mari usahakan hatimu jangan sampai condong ke sana. Amin. Karena bisa kita dihakimi dan dihukum gara-gara itu. Coba lihat Yudas 1 ayat 15. Yudas 1 ayat 15. Apa katanya di situ? Ayo satu orang yang keras. Firman Tuhan hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Ya, kembali ada kata fasik terus. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata dusta yang diucapkan orang-orang berdosa, orang fasik itu terhadap Tuhan. Haleluya. Dihakim, pas dihukum. Makanya jangan jadikan perbuatan fasik itu, perbuatan jahat itu menjadi sedap-sedapan dalam hidup saudara, menjadi sebuah kesenangan, menjadi sebuah kenikmatan. Nanti saudara dibawa pada penghakiman, kepada penghukuman oleh Tuhan. Ingat, Tuhan itu mau menghakimi, Tuhan itu mau menghukum. Hati-hati kalau ada pendeta gereja bilang Tuhan nggak mau menghakimi. Siapa bilang? Mereka sedang menyenangkan telinga supaya kau nyaman dengan dosa, kau menikmati perbuatan-perbuatan jahat. Kita ini akan dihakimi dan dihukum kalau tidak bertobat. Tapi kalau bertobat enggak. Haleluya saudaraku. Amin dengan firman Tuhan. Ya. Jadi hati-hati perbuatan fasik. Ya. Nah, perbuatan fasik adalah perbuatan yang keluar dari Taurat Tuhan, ketetapan Tuhan dan hukum.
Tuhan. Ya. Perbuatan fasik adalah perbuatan yang keluar dari Taurat Tuhan, ketetapan Tuhan, dan hukum Tuhan. Jadi apapun itu perbuatan fasik, perbuatan jahat, tingkah laku jahat adalah perbuatan yang keluar dari Taurat Tuhan, ketetapan Tuhan, hukum Tuhan. Bukan Yeremia 44 ayat 22 sampai dengan 23. Yeremia 44 ayat 22 sampai dengan 23. Yeremia 4 ayat 20 sampai dengan 23. Satu orang yang kencang lagi yang keras baca. Tuhan tidak tahan lagi melihat perbuatan-perbuatanmu yang jahat, Iya. kekejian yang kamu lakukan. Oleh karena itu, negerimu pun telah menjadi reruntuhan. Kengerian dan kutuk tanpa penduduk, Iya. seperti yang ternyata sekarang ini. Iya. Kamu telah membakar korban dan kamu telah berdosa kepada Tuhan. Tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak mengikuti Tauratnya, Iya. ketetapannya dan peraturannya. Iya. Itulah sebabnya malapetaka ini menimpa kamu seperti yang ternyata sekarang ini. Iya. Dikatakan di situ, kamu telah bakar korban dan kamu telah berdoa. Nah, bakar korban atau memberi korban, tapi korbannya bukan kepada Tuhan. Pada zaman Yeremia, suku Yehuda bangsa Israel, mereka memberi korban persembahan atau korban bakaran kepada berhala. Jadi mereka keluar dari apa? Peraturan Tuhan. Mereka nggak mau mendengarkan suara Tuhan, nggak mau mengikuti Taurat Tuhan, nggak mau tunduk kepada firman Tuhan, ketetapan dan peraturan Tuhan. Mereka pada waktu itu tunduknya kemana? Kepada peraturan, hukum dan peraturan berhala nenek moyang. Berhala fungsi jurutu. Jadi mereka beri korban ke sana bersembahan, sama yang kita lakukan sekarang, ya kan? Dan itu mengundang malah petaka, dan itu bisa jadi kutuk. Jadi apapun perbuatan fasik, apapun perbuatan kita yang keluar dari hukum Tuhan, peraturan Tuhan, Taurat Tuhan, ketetapan Tuhan, bisa menimbulkan kutuk, bisa berakibat kutuk, Bapak Ibu. Jadi hati-hati dengan perbuatan, hati-hati dengan setiap perilaku, hati-hati dengan setiap tindakanmu. Kemarin saya buat di beranda saya di Facebook apa? Tindakanmu menentukan apakah kau mewariskan kutuk atau berkat kepada keturunanmu. Jadi tergantung tindakanmu, tergantung perbuatanmu, tergantung perilakumu. Bagaimana seterusnya masa depan anak-anak dan keturunanmu. Haleluya. Amin. Yang anak muda, saya akan terus ini mengarahkan anak muda, mumpung kau masih muda, jaga perilakumu, tingkah lakumu, tindak tanduk perbuatanmu, karena itu yang akan menentukan ketika kau punya anak keturunan, apakah kau mewariskan kutuk atau berkat kepada keturunanmu. Ingat dalam renungan tadi pagi apa yang saya buat di situ? Tuhan memberi pilihan. Apa itu? Ada nggak yang buka? Nggak ada yang buka kan? Salah Bapak itu posting di situ. Ulangi 11. Ayo, supaya kita ini hati-hati kita dalam hidup. Keluaran 11
Keluaran 11 ayat 26 sampai dengan 28. Perhatikan ini. Saudara harus buat pilihan yang benar pada Tuhan. Kalau saudara pilih berkat, apa syaratnya? Keluaran 11 ayat 26 sampai dengan 28. Ulangan 11 ayat 6 sampai 28. Ayo satu orang dulu yang keras. Gantian. Kalau bisa yang anak gadis. Ayo sudah dari depan, tinggal baca. Lihatlah, aku memperadakan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Iya, terus. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini. Iya. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpan dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Iya. Dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Iya, dengan mengikuti Allah lain. Ada Tuhan yang lain yang disembah. Ada Tuhan lain yang disembah. Ada kepercayaan lain yang disembah, yang diikuti. Tapi nggak kenal dia. Nggak pernah jumpa, nggak pernah lihat, nggak tahu kan. Itu menyebabkan kutuk. Kalau mau diberkati apa katanya? Kalau mau berkat, ayat 27. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan kepada kamu pada hari ini. Maka saya bilang selalu, bukan doa membuat saudara diberkati, tidak. Saudara bilang berkali-kali nggak ada ayatnya berdoalah supaya diberkati, nggak ada ayatnya. Tapi Tuhan sudah buat ketentuan supaya kau diberkati Tuhan. Iya. Tuhan sudah buat ketentuan, dengarkan perintah Tuhan Allahmu. Ya. Haleluya. Dan bukan hanya mendengarkan, lakukan. Di mana ayatnya? Ya, Ulangan 15 ayat 5. Ulangan 15 ayat 5. Ayo baca 1 dan 3. Apa katanya? Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepada kamu pada hari ini. Bukan hanya dengar, tapi lakukan itu dengan setia. Maka kamu akan diberkati. Saudara berdoa mati-matian sampai jungkir balik, tapi kalau nggak mau mendengarkan perintah Tuhan, firman Tuhan, tidak mau mendengar dan tidak mau melakukan dengan setia, percuma. Tapi kalau mau melakukan, mendengar dan melakukan, taat dia di situ sampai setia, maka Tuhan akan memberkati. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi sudah berkali-kali saya katakan, bukan karena kita mendengarkan ajaran oknum kita lakukan maka kita dipasuh-pasuh, tidak, karena kau dengarkan perintah Tuhan dan kau lakukan perintah Tuhan dengan setia, maka kau diberkati, kau dipasuh-pasuh oleh Tuhan. Amin. Dan jangan hanya saya akan terus sampaikan, jangan hanya memandang berkat dari uang, harta, dan kekayaan. Haleluya. Diberkati oleh firman Tuhan. Ya. Hati-hati loh dengan kutuk.
kutuk kegagalan, kutuk gangguan-gangguan roh jahat, banyak sekali. Kutuk kematian, mati belum saatnya, kutuk kecelakaan, ya. Kutuk tidak punya keturunan, kutuk keguguran, banyak. Jadi jangan main-main, jangan ikuti mereka, jangan ikuti orang-orang yang perilaku pasif. Jangan ikuti orang-orang yang perbuatannya jahat. Jangan, Bapak. Ya. Haleluya. Ya. Coba bilang, kau bisa mentuhankan Tuhan sah-sah aja. Kau bisa mentuhankan Tuhan Yesus, kau bisa mentuhankan Allah Bapa, dan kau bisa menyembah Dia, kau bisa beribadah kepada Dia, tapi belum tentu kau mendengarkan perintahnya dan melakukan perintahnya dengan setia, belum tentu loh. Jadi jangan kita puas karena sudah beribadah kepada Allah Sang Pencipta, beribadah kepada Tuhan Yesus yang namanya Tuhan segala Tuhan, menyembah kepadanya, memuji kepadanya, memberi korban dan sebagainya kepada Dia, sudah cukup tidak. Tapi ada yang paling penting, yaitu bagaimana kau melakukan perintahnya dengan setia selama kau hidup. Selama hidup. Amin. Sanggup setia melakukan perintah Tuhan? Sanggup? Kalau mereka saja sanggup melakukan perintah Allah, setia di situ, kenapa kau nggak bisa sanggup melakukan perintah Tuhan? Tuhan yang menciptakanmu, Tuhan yang memberimu kesehatan, Tuhan yang memberimu nafas hidup dan sebagainya. Emangnya itu apa yang diberikan sama kita? Bisa kan dia memberkati? Nggak bisa. Bisa dia masuk-masuk? Nggak bisa. Dia ada untuk masuk-masuk. Dia ada untuk masuk-masuk Tuhan. Loh, kok kenapa kita taat dan patuh kepada orang yang nggak dimasuk-masuk Tuhan? Kita, kalau ini kita benar, coba buka paradigma pola pikirmu. Kalau kau bandingkan dirimu dengan yang sekarang, dengan waktu sudah itu, saya mau tanya, siapa yang perlu kita? Siapa yang perlu kita? Kita atau dia? Dibandingkan dengan sekarang, kita udah pakai baju cantik, benar nggak? Gonta ganti lagi baju-baju bagus kan? Opung itu pakai baju enggak, pakai lurus-lurus saja. Dulu opung itu punya sepeda motor enggak? Dulu dia punya mobil enggak? Enggak. Dia punya rumah yang cantik enggak dulu? Enggak. Punya uang banyak enggak dia dulu? Enggak. Bakso aja dia enggak kenal. Kita sekarang udah makan bakso dan makan makanan enak. Berarti saya tanya sekarang, apakah dia lebih hebat atau kita yang sekarang? Kita yang sekarang kan? Lalu kenapa kau yang lebih hebat dari dia, kau tunduk kepada yang tidak hebat? Hati-hati itu berbudak setan. Minggu yang lalu saya tantang satu dukun dari TikTok. Itu dukun yang kan ada yang kita kompor kan. Lalu dukunnya itu saya lacak, aku punya dapat 2 kali saya tantang lewat komen, sampai hari ini nggak ada jawab.
Kalau kulihat Facebooknya, semua akunnya perasaan hebat tengah-tengah malam jam 2. Dan dia bilang dia adalah titisan Ratu Pantai Selatan. Saya bilang, saya tantang dia, nggak ada sampai hari ini, nggak berani jawab. Apalagi kita ini udah orang-orang berpendidikan. Jangan jadi bodoh. Hari ini kita nyaman-nyaman dong. Oke, hari ini kau nyaman-nyaman, ya, nggak mau taat, nggak mau melakukan perintah Tuhan dengan setia. Kamu rasa hari ini nyaman, tapi tunggu sekian tahun ke depan, dipastikan terjadi sesuatu pasti. Bapak. Saya udah bilang jangan sampai ada di antara kita mati belum waktu. Jangan sampai kau mati belum waktu, mati belum saatnya. Ayub berapa? Ayo. Ayub 36 ayat 14. Ayub 36 ayat 14. Ayo, satu orang lagi. Inilah firman Tuhan, yang mereka binasa di masa muda dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Iya. Jangan sampai. Udah bilang kita lihat dunia sekarang. Roh kematian itu begitu saat ini bekerja. Setiap hari yang mati dalam kecelakaan itu nggak terhitung. Bahkan sadis-sadis. Dalam satu minggu ini saya lihat di media sosial nggak tahu berapa. Ada yang kepalanya sampai putus terpentang, ada yang tubuhnya terbelah dua, ada yang berantakan tercincang-cincang. Belum lagi mati karena sakit penyakit, belum lagi mati karena serangan kuasa kegelapan dan sebagainya, belum lagi mati karena dibunuh. Lihat yang viral sekarang. Istri membunuh suami, sama-sama polisi. Istrinya polisi, suaminya polisi. Istrinya bunuh suaminya, lalu dibuang ke hutan. Ada juga tentara bunuh istri. Ada juga yang bunuh anak. Orang tua bunuh anak. Ada juga anak bunuh orang tua. Pacar bunuh pacar. Iya kan? Kan aneh-aneh sekarang, mengerikan. Mati belum saatnya. Kenapa? Nggak mau mendengarkan perintah Tuhan, firman Tuhan, nggak mau taat pada perintah Tuhan, firman Tuhan. Jadi roh maut itu bekerja dengan luar biasa, menghabisi manusia, dan manusia lepas dari perlindungan Tuhan. Saya udah bilang kalau kehidupan saudara dan saya sampai lepas dari perlindungan Tuhan, habis. Kalau hidupmu tidak lagi dalam perlindungan Tuhan, berkat perlindungan Tuhan, habis. Ya. Jadi kalau sampai hari ini kau masih dilindungi Tuhan, bersyukurlah pada Tuhan. Dan tanda syukurmu itu harus kau buktikan dengan cara bagaimana kau taat pada Tuhan, taat pada perintah Tuhan, aturan Tuhan, hukum Tuhan, supaya perlindungan itu tetap ada bagi dirimu. Sehingga setan apapun yang menghantam hidupmu tidak bisa. Amin.
Haleluya. Ngeri kalau kita lihat sekarang berita-berita, ngeri Bapak Ibu. Jadi susah. Semua berita kematian, kecelakaan, bunuh-bunuhan, pemerkosaan, sadis. Anak-anak sekolah sadis saling membunuh, bacok-bacokan. Nggak ada lagi takut mati. Kita nggak bisa menjamin anak kita mau jadi apa. Tuhan yang menjamin. Tapi lewat apa? Lewat sikap, perbuatan, perilaku kita yang benar di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Kalau kita benar, firman Tuhan bilang apa? Kalau kita benar, firman Tuhan bilang apa? Keturunan orang benar akan diberkati. Ya. Kita pegang. Jadi perbuatan fasik tadi adalah perbuatan yang keluar dari Taurat Tuhan, perintah Tuhan, hukum Tuhan, firman Tuhan. Dan ini adalah dosa. Ya, kan dosa kan pelanggaran hukum Tuhan, hukum Allah. Ini berkali-kali terus akan saya sampaikan supaya kita benar-benar nempel di pikiran kita, di hati kita apa itu dosa. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa, merasa tidak jatuh dalam dosa karena nggak mengerti pengertiannya. Ya. Jadi dosa adalah pelanggaran hukum bukan lagi 1 Yohanes 3 ayat 4. 1 Yohanes 3 ayat 4. Ayo yang kencang. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Pelanggaran hukum dosa jangan menjadi sedap-sedapan saudara dan saya. Selalu dosa jangan menjadi sedap-sedapan kita. Pelanggaran hukum Allah jangan menjadi sedap-sedapan bagi kita. Apa yang harus menjadi sedap-sedapan kita yaitu taat melakukan hukum Allah, taat melakukan firman Tuhan. Itu yang harus menjadi sedap-sedapan kita. Jadi bukan melanggar hukum, bukan tidak taat jadi sedap-sedapan kita, tapi biarlah sedap-sedapan kita, ya, ketaatan kita kepada firman Tuhan, kepada perintah Tuhan, setia sampai mati. Jadi jangan sampai perbuatan dosa, perbuatan fasik, perbuatan kelakuan jahat yang menjadi sedap-sedapan kita. Jangan sakiti hati Tuhan. Itu menyakiti hati Tuhan. Ketika kita melakukan kejahatan, itu menyakiti hati Tuhan, melukai hati Tuhan. Ini nggak dimengerti orang-orang di luar sana. Lihat 1 Raja-Raja 16 ayat 25 sampai 26. 1 Raja-Raja 16 ayat 26 ayat 25 sampai 26. 1 Raja-Raja 16 ayat 25 sampai dengan 26. Ayo satu orang yang keras, lihat ini. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahulunya. Iya. Ia hidup menurut segala tingkah laku Yerobeam bin Nebat dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Iya. Sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan, Iya. Allah Israel.
dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Iya, menyakiti hati Tuhan. Makanya hati-hati, jangan sampai kau hidup menyakiti hati Tuhan. Jangan sampai kau hidup melukai hati Tuhan. Sebisa mungkin kau jaga hati Tuhan. Makanya selalu saya bilang, jangan hati manusia bisa kau jaga, hati Tuhan gak bisa kau jaga. Perasaan manusia bisa kau jaga, perasaan Tuhan gak bisa kau jaga. Perasaan Tuhan bisa kau jaga, hati Tuhan bisa kau jaga. Tapi hati Tuhan, perasaan Tuhan gak bisa kau jaga. Hati orang tuamu bisa kau jaga, perasaan orang tuamu bisa kau jaga. Tapi hati Tuhan dan perasaan Tuhan gak bisa kau jaga, habis. Jangan saudara kira kalau saudara menyenangkan manusia, menjaga hati manusia, saudara lupa menjaga hati Tuhan, saudara aman. Enggak. Jangan sampai sakiti hati Tuhan. Jaga hati Tuhan. Sebelum kamu melakukan sesuatu, pastikan itu tidak menyakiti hati Tuhan. Amin. Jadi hidup ini nggak bisa seenak kita. Bertingkah laku, berbuat apapun itu nggak bisa seenak kita. Nggak bisa semaunya kita. Ada firman Tuhan, ada hukum dan aturan-aturan Tuhan yang mengontrol saudara dan saya, supaya berperilaku, berbuat itu tidak sembarangan sesuka hati. Sebisa mungkin kita menyenangkan hati Tuhan, jangan menyakiti. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Apalagi katanya? Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Amin. Haleluya. Jangan sampai kau menyenangkan berhala-mu. Selalu jangan sampai yang kau senangkan berhala. Ingat, berhala itu bukan karena nyembah setan, bukan hanya itu berhala. Bapak mamamu pun bisa jadi berhala. Orang tuamu bisa jadi berhala. Bisa. Opung bisa jadi berhala. Bisa. Tulang bisa jadi berhala. Bisa. Gula-gula bisa jadi berhala. Bisa. Apapun yang kau anggap sudah jadi Tuhan, itu sudah jadi berhala. Tidak ada ayatnya orang tua itu adalah Tuhan dan tidak. Nggak ada ayatnya, cari ayatnya. Kejadian sampai Wahyu nggak ada. Nggak ada dalam kitab jadi Kejadian sampai Wahyu. Masuk-masukin tulang sebulan lah. Langit nggak ada ayat, nggak ada dalam kitab. Makanya Yesus berkata apa kepada ibunya Maria? Di mana ayatnya?
Iya kan? Ayo, ayatkan ayatnya enggak? Barang siapa mengasihi ayah dan ibunya lebih daripada aku, di mana itu? Ayo. Apa? Udah lupa? Selalu ini nggak bisa dilupakan, Bapak Ibu. Keluaran 20 ayat 12. Di situ ada di depan. Hormatilah ayahmu. Bukan. Itu menghormati, ha? Matius 10 ayat 37. Matius 10 ayat 37. Ayo, satu orang. Beginilah firman Tuhan. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Iya. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Iya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, punya huruf besar itu Tuhan. Jadi barang siapa mengasihi bapaknya, ibunya, orang tuanya lebih daripada Tuhan, dia tidak layak bagi Tuhan. Bahkan juga dikatakan, barang siapa mengasihi anak-anaknya, laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagi Tuhan. Iya. Kita juga bisa berhalakan bisa Bapak Ibu. Kita bisa berhalakan anak, kita bisa berhalakan orang tua, bisa, dan itu bahaya, nggak boleh. Kita nggak layak bagi Tuhan. Iya, nggak bisa Bapak Ibu. Kasih kita itu harus lebih kepada Tuhan. Harus lebih kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Mengasihi manusia harus, dan itu firman Tuhan, kasih sesamamu. Tapi kalau sampai lebih daripada Tuhan, itu yang sama. Yang ada garis, jangan sampai kau lebih mengasihi pacarmu daripada Tuhan. Jangan sampai kau berkata, kalau kau nggak ada lebih baik aku mati. Itu kan terlalu itu kan? Lagi, iya kan? Itu berlebihan nggak itu? Berlebihan, ya. Masa gara-gara nggak ada pacar mati lampu? Masa gara-gara pisah sama pacar minta mati? Pisah dari Tuhan dia sanggup. Haleluya. Matius 12.
Matius 12 ayat 46 sampai dengan 30. Matius 12 ayat 46 sampai dengan 50. Ayo. Nah, ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya yaitu Maria dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Terus maka seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau, kata mereka kepada Yesus. Lalu apa jawab Yesus? Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapakah ibuku dan siapakah saudaraku? Terus apa katanya? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, inilah ibuku dan saudaraku. Terus sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi di titik hari terakhir itu dia memisahkan diri dari Maria dan saudara-saudara. Kenapa? Tentu ada alasan. Berarti selama itu Maria, dia melihat Maria dan adik saudaranya, semua saudara-saudaranya tidak taat kepada Bapa. Ingat, mengasihi tetap mengasihi, tapi bukan kompromi. Kau harus siap dipisahkan dari siapapun yang tidak sejalan dengan perintah Bapa. Dipisahkan bukan berarti bermusuhan. Ini harus paham, jangan gagal paham. Bukan Firman Tuhan berkata larang dan gandum harus dipisah. Kalau kau sudah jadi gandum, orang tuamu, saudaramu, keluargamu tetap jadi ilalang, maka kau harus siap dipisah. Demikian juga domba dan kambing tidak mungkin bersatu, harus dipisah. Kalau keluargamu tetap jadi kambing, gak mau jadi domba, kau sudah jadi domba, kau dipisah oleh Tuhan, harus mau. Dipisah bukan bermusuhan, harus paham. Dipisah itu belum tentu bermusuhan. Kita boleh pisah tapi tetap mengasihi, boleh nggak? Boleh. Tegur sapa tetap, tapi kompromi dengan perbuatannya, itu yang nggak boleh. Mengikuti apa yang menjadi sedap-sedapan mereka, itu yang tidak boleh. Ini jangan kalian paham. Haleluya. Makanya belajar tentang pelajaran firman Tuhan dan Yesus itu nggak boleh tanggung-tanggung, nggak boleh sepotong. Kita bisa salah paham tentang Tuhan, kita bisa salah paham tentang kasih Tuhan. Amin ya. Anggap sampai di sini ya. Ya. Jadi jangan sampai menyakiti hati Tuhan ya dengan cara melakukan perbuatan jahat. Ya, jangan lagi mengecap sedap-sedapan mereka. Haleluya. Ya, demikian firman Tuhan. Besok kita lanjutkan dalam ibadah sahabat. Mari kita tutup Alkitab kita.